Kita semua gereja juga harus berpikir. Nah, pendeta saya tadi harus bisa menjangkau orang-orang muda. Dan pendeta harus memberi contoh. Maaf, banyak juga pendeta yang tidak jelas. Saya maaf sekali lagi sampaikan. Karena tadi saya baru bisikin istri saya sampai terperangah dia. Saya ada penyakit sana, penyakit sini. Baiklah. Ini kejadian, bukan bisikan. Kemarin baru seminggu, 2 minggu lalu. Kepala rumah sakit RSPAD itu bilang sama saya, tidak ada yang lebih kuat dari doa. Tapi doa yang paling hebat itu sebenarnya berbuat tadi. Tidak hanya sekedar berdoa, tapi tidak berbuat. Kita terlalu banyak bicara sorga itu udah nanti aja dipikirin. Pikirin di dunia ini dulu apa yang kita bisa buat. Karena refleksi doa, kalau menurut saya, adalah perbuatan. Jadi tadi Bapak saya senang Pak Gomar bicara, bahwa memang berkali-kali saya sebutkan, kau berdoa di gereja sampai mulut berbusa-busa, tapi kelakuanmu tidak jelas, ya nggak ada gunanya. Tadi juga Pak menyampaikan kita berdoa sebelum jalan, tapi jalan kita begini ya, sama saja kita tidak menghargai doa kita. Jadi doa itu adalah perbuatan terbaik. Saya membuat kesaksian saya pada zaman ini. Zaman begitu parah keadaan itu, saya betul-betul sampai pada titik tuh hopeless. Ya hilang saya, ini benar gak ini begitu. Tapi itulah Tuhan tuh memberikan jalan pada kita, terjadi. Nah di gereja saya titip sama Eporus, tadi saya senang dengar tadi bahwa itu kerjasama sampai ke bawah jalan. Tapi ingat, teknologi itu akan men-challenge nanti keimanan itu. Karena teknologi sekarang dengan apa yang disebut genomic teknologi di mana bisa merekayasa manusia jadi umur sampai 120 tahun atau lebih dan merekayasa manusia yang super pintar. Pertanyaan pada gereja nanti, di mana Tuhan itu? Dan itu saya sampaikan kepada teman-teman yang lain juga. Hati-hati kalau gereja tidak mengantisipasi ini. Harus bisa menjawab tantangan ini ke depan. Indonesia saat ini memiliki kekebalan yang tinggi. Kalau next slide ini saya kira kasus sudah ini ekonomi oke. Terus next slide, sini. Kenapa Presiden berani kemarin memutuskan dan kami sarankan, Bapak Presiden, Bapak sudah bisa resmi mencabut. Karena kekebalan atau antibodi kita sudah 98,5%. Hasil testing, jadi scientific. Saya ulangi, scientific 98,5%. Kenapa itu terjadi? Dari awal kita tes. Waktu Delta itu saya minta dites. Itu bagaimana kotoran di sampah di Yogyakarta. Berapa sebenarnya tingkat keparahan di sana. Semua kita lakukan secara saintifik. Saintifik dan doa. Dan kita temukan 98,5 sehingga para ahli itu nyarankan saya. Dia bilang, Pak Menko, Pak Menteri, ini sudah kuat. Anda yakin? Itu berlanjut dari Natal Tahun Baru ke Lebaran, karena Natal Tahun Baru, Lebaran, ada peristiwa-peristiwa lain. Jadi semua kita lakukan secara saintifik. Itu bukan soal berani-beranian. Saya cerita sama Anda, saya merasa sedih ada teman saya Mayor Jenderal yang dekat dengan saya waktu Taruna, saya tidak bisa tolong waktu COVID, dia meninggal. Saya tahu saya rupanya terbatas juga, begitu hebatnya saya kata orang. Tapi saya nggak berdaya terhadap kuasa Tuhan. Jadi Anda jangan pernah merasa bahwa Anda kuasa. Kita itu nothing. Kita ini nothing. Ada refleksi dirimu, renungkan pada dirimu. Semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Harus kita pegang itu. Jangan ada berpikir pangkat apa tinggi pun kamu, bahwa kamu akan selamanya, tidak. Semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu kau lahir, besar, sakit, pangkat, atau kau akhirnya kembali kepada Maha Pencipta itu tadi. Kemarin dari tahun lalu dari 30 terpilih anak-anak Indonesia yang sekolah ke top university di Amerika, itu 11 dari SMA Unggul Del. Itu HKBP itu. Tapi HKBP nggak tahu ada orangnya di situ. Ini. Ya, yang ini saya mulai tadi, sentrasi. Next slide. Ya ini, pendidikan. HKBP tidak tahu. Bertahun-tahun saya minta HKBP dulu bantu, tidak ada perhatian HKBP. HKBP fokuslah pada pendidikan.
HKBP punya yayasan tadi, sekolah-sekolah, ada SDK, segala macam. Fokuslah ke sana. Nanti kalau manajemen keuangannya saya kira makin baik, gaji guru-guru harus dinaikkan. Supaya makin bagus ke depan ini. Dan teknologi tadi saya pikir menjadi penting. Karena saya sampaikan tadi, teknologi ini bisa melampaui zaman. Banyak pertanyaan, nanti banyak orang ateis. Akan banyak orang jadi ateis. Orang kita ini masih bicara sorga, orang di tempat luar negeri tidak bicara sorga lagi. Sorga itu apa? Sekarang sini. Nah, bagaimana gereja mensikapi itu? Bagaimana orang sekarang menanya, orang genomik bisa 5 tahun lagi diperiksa dari darahnya Kasdam ini, dia bisa sakit ini. Dan bisa diobati sekarang. Bagaimana nanti misalnya si Polan ini bisa anaknya menjadi superhuman dengan IQ 200, bisa dibuat sekarang dan sedang berjalan sekarang. Pertanyaannya di mana Tuhan itu? Nah, saya kira secara teologi ya HKBP harus merespons ini. Dan saya sampaikan pada teman-teman NU juga, hati-hati melihat perkembangan teknologi ini. Jadi kita harus mensikapi teknologi ini tadi dengan keimanan yang benar. Jangan kita main-main dengan itu. Anda sebagai pejabat, bupati, segala macam, jangan Anda tinggalkan satu masalah yang tidak perlu. Dan itu akan diingat orang, wow zamannya dulu bupati si ini, kejadian barang ini. Saya tidak mau juga terjadi pada zaman saya. Sehingga apa yang saya kerjakan sekarang, saya betul-betul hitung. Dan saya selalu bilang sama anak-anak muda ini, policy yang kita buat, itu impact-nya adalah to your generation. Ke cucu saya. Jadi saya tidak mau bikin policy yang mencederai generasi yang akan datang. Dan itu saya katakan pada pidato saya berbagi tempat. Saya sampaikan di G20, saya bilang, karena mereka ngajarin kita soal lingkungan, tadi sama Sekjen. Saya bilang sama John Kerry, saya bahasa Inggris sama dia, kamu jangan pernah ngajarin kami soal lingkungan. Karena apa? Setiap policy yang kami buat, yang saya buat, itu untuk interest next generation of Indonesia. Saya nggak mau cucu saya jadi korban dari policy yang saya buat. Itu message yang jauh lebih keras daripada apa yang Anda sampaikan. Jadi masalah lingkungan ini gereja pun harus bicara. Bagaimana memperbaiki lingkungan. Para pendeta, para bupati, semua, pangdam, gubernur, semua kita harus bicara masalah lingkungan ini. Karena lingkungan ini dampaknya besar. Sekarang udah terjadi coba, di Jawa itu wanginya minta ampun kencangnya. Saya tanya Ibu Korita itu, profesor. Beliau menyampaikan, Pak, ini betul-betul beyond our imagination. Itulah terjadi tanda-tanda perubahan. Seorang calon pendeta atau vikaris GMIT, Gereja Masehi Injili di Timor, Siloam Nailalang, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, NTT, Kupang. Berinisial SAS mencabuli anak-anak di wilayah tersebut. Betapa menjijikan perbuatan SAS ini, apalagi dia adalah seorang calon pendeta dan tega-teganya dia mencabuli anak-anak di dalam lingkungan gereja. Dari hasil pemeriksaan polisi, mereka mendapatkan motif pencabulan itu karena tak bisa menahan hawa nafsu. Aksi pencabulan terhadap korban yang rata-rata berusia 13 sampai 15 tahun itu pun tak dilakukan sekali, tetapi berulang kali. Selama itu para korban takut melapor karena diancam oleh tersangka SAS akan menyebarkan video asusila yang direkamnya. Terbongkarnya kasus pencabulan oleh SAS setelah dilaporkan oleh salah satu orang tua korban, yakni Aner Musa Lakatai ke Polres Alor atas perbuatannya. Tersangka ini kini terancam hukuman mati atau seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Bahkan menurut keterangan para orang tua korban, ada anak yang sudah melahirkan anak hasil pemerkosaan si vikaris biadab ini. Kan secara real datang dari sejumlah pendeta. Beberapa bulan yang lalu misalnya beredar video di media sosial pengakuan dari sejumlah pendeta yang seakan menepis anggapan bahwa Anies intoleran. Itu disampaikan dalam Munas Gereja Pentakosta di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Dalam video tersebut, para pendeta memuji-muji Anies yang dianggap memberikan perhatian dan bantuan bagi pengembangan gereja di Indonesia.
Pada awal September, Anies bahkan dinobatkan sebagai Bapak Kesetaraan Indonesia setelah meresmikan Gereja Pentakosta di Indonesia, Jemaat Yordan Gading Geria Lestari Cilincing. Yang memberikan gelar Bapak Kesetaraan tersebut adalah Pendeta Alma Shepard Supit yang disebut mewakili gereja-gereja DKI Jakarta. Menurutnya tidak ada gereja yang bermasalah selama masa kepemimpinan Anies Baswedan dari 2017 hingga sekarang. Pada awal September itu juga beredar foto Anies mengenakan stola saat meresmikan pembangunan Gereja Bethel di Penjaringan, Jakarta. Stola warna putih yang dikenakan Anies adalah semacam syal yang dipakai para pendeta saat sedang beribadah di gereja. Itu semua adalah cara kubu Anies berusaha mendekati umat Kristen. Jadi sangat mungkin pemberian nama Yohanes ini juga ada dalam rangkaian kampanye yang sama. Dan sebagai penutup, saya juga ingin mengutip berita tentang respons dari kubu 212 pendukung Rizik Syihab mengenai pemberian nama Yohanes ini. Wasekjen Persatuan Alumni 212 Novel Bamukmin sudah menyatakan kedatangan Anies ke gereja dan memperoleh nama Yohanes itu tidak bermasalah. Menurutnya, selama Anies tidak harus melakukan ritual agama Kristen dan Anies tidak meyakini agama Kristen, maka itu tidak apa-apa. Novel tiba-tiba saja nampak mendukung keberagaman. Novel juga menilai peristiwa itu masih dalam koridor toleransi untuk menghargai perbedaan. Kata dia, perlu diperjelas bahwa dalam syariat Islam bahwa toleransi terhadap perbedaan, kemajemukan, kebinekaan, atau pluralitas adalah wajib. Ini tentu saja menarik mengingat selama ini Novel adalah bagian dari komunitas yang tidak mentoleransi sekedar pemberian selamat Natal atau penggunaan atribut Natal oleh umat Islam. Tapi ya tentu saja ini tidak terlalu mengherankan. Pada akhirnya agama memang jadi sekedar kendaraan politik. Saya khawatir itulah yang terjadi dalam kasus pemberian nama suci Yohanes kepada Anies Baswedan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat kita akan selamat.